Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 8, yang terdiri dari saya sendiri yaitu Rica Nur Oktavia, Pipit Utami, dan Sherly Arinda Putri. Nah teman-teman, pada pembahasan kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang karakteristik materi akidah akhlak dan metode pembelajaran akidah akhlak yang nantinya akan dibagi menjadi dua, yakni karakteristik materi akidah akhlak yang membahas tentang pelajaran akidah akhlak, tujuan pembelajaran akidah akhlak, fungsi pembelajaran akidah akhlak, ruang lingkup akidah akhlak, dan karakteristik akidah akhlak. Kemudian yang kedua membahas tentang metode pembelajaran akidah akhlak yang terdiri dari metode ceramah, metode small group discussion, metode bercerita, metode tanya jawab, dan metode teladan. Masuk pada materi karakteristik akidah akhlak yang terdiri dari pertama, pengertian pelajaran akidah akhlak, yakni mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar yang membahas ajaran Islam dari segi akidah akhlak. Jadi, pelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Yang kedua yakni tujuan pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, agar peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan yang benar terhadap hal-hal yang harus diimani, sehingga dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yakni agar siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keinginan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, antar manusia, maupun hubungannya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yakni fungsi pembelajaran akidah akhlak yang terdiri dari pertama, memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada peserta didik agar mau menghayati dan meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada-qadarnya. Yang kedua yakni memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada peserta didik agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tentang akhlak yang baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, ruang lingkup akidah akhlak yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ruang lingkup akidah yang terdiri dari ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, khususnya mengenai Allah. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain-lain. Yang keempat yakni sam'iyat,
yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami atau dalil nakli berupa Al-Quran dan sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lain-lain. Yang kedua yakni ruang lingkup akhlak yang terdiri dari akhlak terhadap Allah, yaitu sikap dan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, berdoa, berzikir, dan bersyukur serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Yang kedua yakni akhlak terhadap manusia yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga yakni akhlak terhadap alam, yaitu sikap dan perbuatan yang harus menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kelima, karakteristik akidah akhlak, yakni yang pertama, pendidikan akidah akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam, sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan keimanannya, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Yang kedua, akhlak menekankan pada pembiasaan untuk membentuk dan menghiasi diri akhlak terpuji atau mahmudah dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela atau mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yakni pendidikan akhlak merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, prinsip-prinsip dasar akidah akhlak adalah keimanan atau keyakinan yang tersimpul dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa atau hati manusia yang diperkuat dengan dalil-dalil nakli atau akli. Yang kelima yakni mata pelajaran akidah akhlak tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang akidah akhlak dalam ajaran Islam, melainkan yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan akidah dan akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Metode ceramah. Setiap metode mengajar ada kekurangan dan kelebihan, tetapi yang terpenting sebagai seorang guru adalah metode mengajar manapun yang akan digunakan harus jelas dahulu tujuan yang akan dicapai, bahan yang akan diajarkan, serta jenis kegiatan belajar siswa yang diinginkan. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Dalam ceramahnya, guru dapat menggunakan alat bantu seperti gambar, peta, benda, barang, tiruan, dan lain-lain. Peran siswa dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan seksama dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan karena biaya murah dan mudah dilakukan. Mungkin banyak materi yang disampaikan, adanya kesempatan bagi guru untuk menekankan bagian yang penting dan pengaturan kelas dapat dilakukan secara sederhana. Mengajar dengan metode ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui pendengaran siswa. Siswa dapat memahami dan yang disampaikan oleh guru dengan mendengarkan apa yang telah guru ucapkan. Adapun kelebihan dari metode ceramah yaitu praktis dari sisi persiapan,
efisien dari sisi waktu dan biaya, dapat disampaikan materi yang banyak, mendorong guru untuk menguasai materi, lebih mudah mengontrol kelas. Peserta didik tidak perlu persiapan. Peserta didik langsung menerima ilmu pengetahuan. Adapun kelemahan dari metode ceramah. Yang pertama, guru lebih aktif sedangkan murid pasif karena perhatian hanya terpusat pada guru. Kedua, siswa seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru, meskipun murid ada yang bersifat kritis karena guru dianggap selalu benar. Yang ketiga, siswa akan lebih bosan dan merasa ngantuk karena dalam metode ini hanya guru yang aktif dalam proses belajar mengajar, sedangkan para peserta didik hanya duduk diam mendengarkan penjelasan dan yang telah diberikan oleh guru. Small group discussion. Model small group discussion adalah proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Model small group discussion juga berarti proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara global dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui tukar-menukar informasi, mematahkan pendapat atau pemecahan masalah. Jadi, model small group discussion adalah model pembelajaran yang menekankan keaktifan belajar siswa melalui diskusi, belajar kelompok kecil. Segala kegiatan pasti mempunyai tujuan dan dasar dalam melakukan. Begitu juga dalam melaksanakan model small group discussion juga terdapat dasar pedagogis dan dasar psikologis. Model small group discussion mempunyai pendekatan secara berkelompok. Belajar bertujuan mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan suatu metode atau cara. Dalam proses belajar mengajar, metode belajar kelompok merupakan sebagai salah satu metode yang menggunakan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Metode bercerita adalah metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kepada peserta didik. Kejadian atau peristiwa tersebut disampaikan kepada peserta didik melalui tutur kata, ungkapan, dan mimik wajah yang unik yang mampu menarik perhatian peserta didik untuk mendengarkan dan mencerna isi cerita. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya dan siswa menjawab, atau siswa bertanya dan guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Metode keteladanan. Metode keteladanan adalah metode influentif yang paling meyakinkan bagi keberhasilan pembentukan aspek moral, spiritual, dan etos sosial peserta didik. Kurangnya teladan dari para pendidik dalam mengamalkan nilai-nilai Islam menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis moral. Aplikasi metode keteladanan dalam pendidikan Islam tidak hanya didukung oleh pendidik, tetapi juga orang tua dan lingkungannya yang saling sinergis. Keteladanan pendidik, orang tua, masyarakat disadari atau tidak akan melekat pada diri, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun hal yang bersifat material dan spiritual.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.